Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh-solehah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku yang saleh dan solehah, di pertemuan siang hari ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Sebelum kita masuk di materi kita tentang Asmaul Husna, saya akan mengabsen dulu. Mas Nasrul. Hadir, Pak. Hadir? Ya, alhamdulillah. Mas Ervan. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Pak Nurul. Hadir, Pak. Baik, anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, kita sebelum masuk di pelajaran siang hari ini, kami minta tolong kepada salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Monggo Mas Yarto untuk bisa memimpin doa. Siap, Bapak. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita mengikuti pelajaran PAI di kesempatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Baik. Doa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari Asmaul Husna. Ya, kita masuk di pelajaran yang kedua. Jika sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pelajaran yang pertama tentang apa anak-anak? Tentang menyayangi anak yatim. Anak-anak sayang dengan anak yatim? Sayang, Bapak. Sayang, kita harus peduli karena memang Allah dan Rasulnya juga sayang dengan anak-anak yatim. Bahkan ancamannya besar kalau kita sampai menyakiti dari anak-anak yatim. Nah, baik anak-anakku yang saleh dan salehah, kita masuk di pelajaran hari ini, yaitu Asmaul Husna. Pada pembelajaran kita kali ini, tujuan yang pertama adalah kita akan mengenal Allah lebih dekat. Dengan mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan bisa mengenal Allah lebih dekat. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan memahami tentang betapa kebesaran Allah ya di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, akan meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mengetahui tentang hakikat hidup dan mati. Kita akan mengetahui tentang hakikat hidup dan mati ya di dunia ini. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengaplikasikan, menerapkan ya nilai-nilai dalam Asmaul Husna yang kita pelajari ini dalam kehidupan. Coba kita perhatikan peta konsep dari makna Asmaul Husna berikut ini. Ya. Kita lihat yang pertama adalah makna dari Al-Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mumit. Yang kelima Al-Ba'ith. 5
tema 5 nama Asmaul Husna yang ada di hadapan kalian ini adalah yang nantinya akan kita bersama-sama pelajari. Nah, sekarang apa itu makna dari Al-Qawiyyu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Mas Pupung. Maha kuat, Pak. Oh ya, pintar, Masya Allah. Ya, Al-Qawiyyu artinya adalah maha kuat. Allah yang maha kuat. Kemudian Al-Qayyumu, apa Mas Dwi? Maha kuat, Pak. Ulangi apa? Al-Qayyum. Maha kuat. Wah, coba. Siapa yang tahu, ada yang benar nggak itu pendapatnya Mas Dwi? Al-Qayyum artinya apa? Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muhyi, artinya Allah maha hidup. Ya. Allah yang maha hidup. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Kemudian Al-Ba'is, Allah yang maha membangkitkan. Baiklah anak-anakku sekalian, coba kita dengarkan tentang makna atau nama-nama Allah yang tergabung dalam Asmaul Husna berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah mendengar semuanya? 1 sampai 99 Asmaul Husna. Sangat indah ya. Sangat Ya, menenangkan kita dan menenteramkan jiwa kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, nama-nama yang indah bagi Allah itu adalah mengacu pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 100. Ayat berapa? 180. 10, Pak. 180. 180. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah, berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-namanya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut anak-anakku meyakinkan kepada kita semuanya akan nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kapanpun kita bisa menggunakan, bisa menyebut nama-nama Allah ini di dalam doanya. Kita bisa menggunakan nama-nama Allah ketika kita memiliki hajat. Yap. Anak-anakku yang saleh dan salehah, lah, ini bisa kalian lihat dalam layar kalian ini. Ada gambar seorang anak. Sedang apa kira-kira itu? Wah, udah, Pak. Mengangkat karung. Iya, ada seorang anak sedang mengangkat karung. Wah, kelihatannya berat sekali ya. Kelihatannya berat sekali. Tapi kelihatannya orang ini kuat. Ya, anak ini kelihatannya kuat. Ini gambaran ya kekuatan manusia. Contoh dari kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Anak-anakku yang saleh dan salehah. Setiap makhluk memiliki kekuatan. Setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dunia ini diberi kekuatan.
Mereka memiliki kekuatan. Manusia memiliki kekuatan. Hewan memiliki kekuatan. Ya. Kita semuanya juga memiliki kekuatan. Masing-masing kekuatan yang dimiliki oleh makhluk ini bersifat terbatas. Terbatas. Ada batasnya kekuatan pada manusia. Sehebat apapun makhluk, sehebat apapun manusia, pun dia pasti memiliki keterbatasan. Kita ingat bagaimana kisah manusia yang merasa hebat karena pasukannya yang besar, kekuasaannya yang besar, sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa kira-kira anak-anak? Masih ingat siapa itu, kisah itu siapa? Namanya? Firaun, Pak. Ya, Masya Allah. Iya. Raja Firaun. Raja Firaun ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan. Kekuatan pasukan, kebesaran kerajaan, tapi karena dia tidak mengetahui tentang kadar dirinya. Sampai-sampai dia merasa dirinya itu Tuhan. Maka dia pun mengatakan, lah, karena Rabbukumullah ala, sungguhnya aku ini adalah Rabbmu yang paling tinggi, yang maha tinggi. Nah, ini adalah satu bentuk kesombongan. Ya, satu bentuk kesombongan. Padahal Al-Qawi, yang maha hebat, yang maha kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, maka kisah tentang Fir'aun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, katabi ali Fir'aun, katabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadhahumullahu bi dzunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Artinya keadaan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang merasa hebat, serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah pun menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Ini orang kafir yang mereka menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan syadidul iqab, siksaan yang sangat keras. Ini bisa kita lihat bagaimana Fir'aun akhirnya mati dalam keadaan hina, ditenggelamkan ke laut, dan menjadi pelajaran bagi umat manusia setelahnya. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran agar bisa menjadi pelajaran bahwa kesombongan itu akhirnya akan hancur juga. Coba sebutkan, Mas Aziz, kira-kira apa saja contoh perilaku terpuji dari meneladani sikap kuat yang telah kita pelajari tadi. Membantu fakir miskin, Pak. Iya, satu. Kemudian Mas Irfan, apalagi? Apa ya, Pak? Lupa, Pak. Anak-anakku yang saleh dan salehah. Nah, untuk membuktikan bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat Al-Qawi, ya, kalian harus bisa meneladani dari sifat-sifat Al-Qawi, kekuatan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
al-mu'min qawi khairu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Kenapa? Karena orang yang kuat fisiknya, kuat kemampuan ekonominya dan yang lainnya akan bisa memberikan banyak manfaat kepada manusia. Ya, ini diantara yang bisa kita teladani ya diantaranya. Maka anakku, jika kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan, kesehatan, kemudian kemampuan, maka marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini ada pembagian kelompok untuk kalian, monggo ya semuanya. Tugas kalian itu adalah nanti menyebutkan perilaku terpuji yang bisa kalian amalkan. Setelah belajar Asmaul Husna ini, saya beri kesempatan kalian 20 menit untuk bisa berdiskusi, mencari contoh tentang perilaku terpuji dari 5 nama-nama Allah tersebut. Ya, silahkan. Ya, sudah selesai anak-anak. Alhamdulillah kita semuanya sudah mengumpulkan tugasnya dan insya Allah nanti akan kita nilai di kesempatan yang akan datang, karena nanti akan kita berikan tugas lagi sebagai tugas tambahan untuk kalian. Dan terakhir anak-anakku sekalian, sebagai refleksi kesimpulan dari pertemuan kali ini, yang pertama silahkan dibaca. Ayo coba siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama kira-kira apa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Ya, itu ya. Jadi betul sekali bahwa kesimpulan kita pada pertemuan kali ini itu setidaknya ada 5 yang bisa kita ambil. Nah, itu untuk bisa agar ilmu kita itu bermanfaat, mari kita semuanya senantiasa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas terakhir untuk anak-anak sekalian sebelum pulang, Ustadz minta kepada kalian besok pertemuan yang akan datang nanti untuk membawa kaligrafi ya, kaligrafi Asmaul Husna masing-masing. Silahkan buat yang paling bagus dan nanti akan kita nilai, Pak Guru nilai pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Silahkan kita minta tolong Pak Nasrul, Mas Nasrul untuk bisa memimpin doa kafaratul majelis. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu dengan duduk yang tertib terlebih dahulu. Duduk tertib dimulai. Berdoa kafaratul majelis dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala istimaikum. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang barokah, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.